أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masuk pada pembelajaran ilmu arud pada mustawa yang kedua, yaitu pada al-madkhal atau pengantar sebelum kita memasuki zihaf dan ilat atau rumus-rumus pada setiap bahar. Adapun syair yang saya ambil adalah dari syair Bahar At-Tawil, dari Bahar At-Tawil. Seandainya kita nggak tahu ini syair ini terbuat dari bahar apa, maka kita harus pertama kali yang kita lakukan adalah dengan tanwin, dengan mengetahuinya dengan nadanya. Pada mustawa yang pertama kita sudah bahas. Contoh misalnya, afil haqqi an ashqa bihubbiki aw ara aw ura. Kita bacanya dengan nadanya bahar madid. Limadid syiri' indi sifatu afil haqqi an ashqa bihubbiki aw ura. Menyambung. Kenapa? Karena ini dari bahar tawil, dari bahar at-tawil. Kita cari terus dari bahar madid pakai nadanya madid, dari bahar basit pakai nadanya basit, dari nadanya munsharih. Oh, ternyata tidak ketemu dari itu semua. Ketika kita pakai nadanya tawil, misalnya tawilun lahu bainal buhuri fadailu afil haqqi an ashqa bihubbiki aw ura. Oh, nyambung, ternyata masuk semuanya tuh. Nadanya semuanya masuk. Berarti dia dari bahar at-tawil. Baik, itu pada tanwin. Itu cara paling gampang kita mengetahui sebuah bahar. Tapi adapun pembahasan pada kali ini adalah bukan pembahasan tanwin, tapi pembahasan tentang al-ilat dan zihaf. Bagaimana kita mengetahuinya? Bagaimana kita mengetahui zihaf dan ilat pada setiap syair? Pada setiap syair. Baik. Aghaibatan anni wa hadiratan ma'i ala dhika lamma ila sadriya fasma'i. Afil haqqi an ashqa bihubbiki aw ura hariqan bi anfasi wariqan bi admu'i. Baik, ini adalah bentuk imla'iyah secara sempurnanya. Seandainya kita ubah menjadi kitabatul arudiyah, kita ubah terlebih dahulu menjadi kitabatul arudiyah. Allah ibatan. Kenapa dengan ta dan nun sukun? Karena Allah ibatan tanwin. Dalam kitabatul arudiyah diubah menjadi nun sakinah. Anni. Kenapa nunnya dikeluarkan? Karena tasydid. Anni, tasydid dikeluarkan menjadi double nun. Nun yang pertama sukun. Anni waha diratan. Dengan ta dan sukun, kenapa? Karena tanwin hadiratan ma'i. Ana di la jadid kalamma. Double mim lam ma ila sabriya fas. Langsung ke sin. Kenapa tidak perlu tulis alif? Karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf sin. Fasma'i. Afil haqqi. Afil tidak perlu dengan ya. Kenapa? Karena ya di sini langsung di idgham, dimasukkan kepada huruf alif lam syamsiyah. Afil tidak dibaca afil, tapi langsung masuk ya fa-nya pada alif lam qamariyah. Afil haqqi, syamsiyah bukan qamariyah. Qamariyah bukan syamsiyah. Afil haqqi. Qafnya ditulis double. Kenapa? Karena tasydid. Afil haqqi an ashqa bihubbiki
bihub, tasydid dikeluarkan bihub, bi, ki, au ura, hariqan, hariqan, ya, tanwin diganti dengan nun sukun, hariqan, bi anfasi, ya, bi anfasi, ghariqan, dengan nun. Kenapa? Karena tanwin. Bi admu'i, ya. Baik. Pertama, ketika ada sebuah syair, maka kita ubah dulu menjadi kitabatan arudiyahnya. Supaya apa? Supaya dapat terlihat jelas rumus-rumusnya. Baik. Ya, kemudian kita berikan rumus. Allah, mutaharik wa sakin, mutaharik, ghaibatan, mutaharik, sakin, anni, mutaharik, sakin, sakin, wa ha, mutaharik, sakin, wa hadiratan, mutaharik, sakin, ma'i, mutaharik, sakin. Anadika, mutaharik, sakin, mutaharik, ya, sakin, wa ka, mutaharik, sakin, mutaharik, alif, sakin, wa ila, mutaharik, sakin, mutaharik, sabariya, mutaharik, ba, sakin, sabar, li, mutaharik, ya, mutaharik, fasma'i, mutaharik, sin, fasma'i. Baik. Afil haqqi, langsung kita berikan rumus. Afi, mutaharik, lam langsung sakin, afil haq, tasydid, ya, awalnya sukun, haqqi, mutaharik, an, sakin, ash, mutaharik, sakin, ashqa, alif, sakin, ashqa, mutaharik, bihub, banyak keluar, kelihatan jelas, bihub, bi, ya, bihub, biki, mutaharik, au, sakin, ura, mutaharik, sakin, ura, alif. Hariqan, mutaharik, ya, sakin, mutaharik, qaf, hariqan, sakin, mutaharik, bi an, nun, sakin, fa, mutaharik, alif, sakin, bi anfasi, mutaharik, ya, sakin, bi anfasi, ghariqan, mutaharik, ya, sakin, wa qaf, mutaharik, wa nun, tanwin, ghariqan, sakin, bi admu'i, mutaharik, dal, sakin, mu'i, mutaharik, wa sakin. Baik, ini rumus pada syair, dua syair ini. Baik, ya. Kita sudah tahu bahwasannya tadi di awal itu dari bahar tawil kita sudah temukan, dari tanwinnya atau dari kita berikan rumusnya. Baik, kemudian setelah itu kita sesuaikan apakah rumus ini sesuai dengan bahar tawil atau tidak, atau pada bahar tawil tersebut ada zihaf atau ilat tidak, ada zihaf atau ilat pada juz bahar tawil. Ya. Juznya bahar tawil yaitu fa'ulun. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Ini adalah bentuk asal. Kita bahas bentuk asal terlebih dahulu. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Baik, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Baik, sawa bagian bawahnya fa'ulun, mafa'ilun,
fa'ulun, mafa'ilun. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Seandainya kita berikan rumus pada fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Fa'u mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik lun, mutaharik sakin, mafa mutaharik, mutaharik sakin, wa'i mutaharik, sakin, mutaharik sakin, fa'u mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mafa'ilun mutaharik, mutaharik alif sakin, wa'i mutaharik, ya sakin, mutaharik sakin. Fa'ulun, tapi ini agak mepet ya. Fa'u mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mafa mutaharik sakin, baik, mutaharik sakin, mutaharik wasakin, fa'ulun mutaharik, mutaharik sakin, walun mutaharik sakin, mafa, baik ini nanti, mafa mutaharik, mutaharik wasakin, wa'i mutaharik sakin, walun mutaharik wasakin. Baik, halikan bi'an. Nah, baik, seandainya kita berikan rumus pada fa'ulun mafa'ilun adalah seperti ini, dan sama ya, bagian fa'ulun mafa'ilun tidak jauh beda. Kita berikan rumus juga. Fa'ulun mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik, mutaharik sakin, wa'ilun mutaharik sakin, mutaharik sakin, fa'ulun mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mafa mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik wasakin. Fa'ulun mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mafa mutaharik sakin, wa'i mutaharik sakin, walun mutaharik sakin, fa'ulun mutaharik, mutaharik sakin, walun mutaharik sakin, mafa mutaharik, mutaharik sakin, wa'ilun mutaharik sakin, mutaharik sakin. Nah, baik, inilah rumus dari fa'ulun mafa'ilun. Kemudian habis itu kita cocokkan. Kita cocokkan syairnya apakah sesuai dengan baharnya, bahar aslinya. Bahar aslinya. Baik. Kita lihat aghaibatan, mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik, 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 mutaharik. Harusnya mafa'ulun mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin, tetapi dihapus kelimanya. Bagian kelimanya dihapus. Asalnya fa'ulun jadi aghai fa'ulu, dihapus lunnya atau nun akhirnya. Nah, berarti bagian aghai di sini ada illat, yaitu menghapus huruf kelima. Apa illatnya namanya? Nanti insyaallah di pembahasan berikutnya kita bahas zihaf dan illat pada bahar atau wil dan bahar-bahar yang lainnya. Dihapus huruf kelimanya. Kemudian ya, batan, batan anni, mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Sesuaikah dengan fa'ulun, mafa'ilun, juz berikutnya kan fa'ulun tadi, ini bagian atas, mafa'ilun. Apakah sesuai? Mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Baik, sesuai mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Sesuai. Berarti mafa'ilun salim, dia tidak kemasukan zihaf dan ilat. Sesuai. Mafa'ilun. Baik, kemudian mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik. Tidak ada sakinnya. Asalnya bentuk aslinya adalah fa'ulun, mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Ini adalah bentuk aslinya. Tapi tidak sesuai, yaitu dengan menghapus huruf kelima jadi fa'ulu, fa'ulu. Berarti ada yang dihapus hurufnya, yaitu lun, huruf sakin, yaitu huruf nun. Berarti dia kemasukan zihaf atau illat pada juz fa'ulun, yaitu menghapus huruf kelimanya, huruf kelimanya. Baik, kemudian mafa'ilun, mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik, mutaharik sakin. Apakah sesuai dengan bentuk bawahnya atau bentuk aslinya? Mutaharik, mutaharik sakin, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Tidak sesuai, yaitu menghapus mafa'i, yaitu huruf kelima. Huruf kelima yaitu huruf ya-nya, dengan menghapus hurufnya, huruf ya. Mafa'ilun, mafa'ilun, berarti dia kemasukan zihaf atau illat. Baik. Bagian juz bagian akhir, juz bagian akhir pada
apa namanya, syatr atau barisan yang pertama itu disebut dengan al-arud. Al-arud, bagian mafa'ilun, dia disebut dengan al-arud. Artinya dia tidak bisa berubah, harus sesuai dengan kaidah pada setiap bahar. Nah, kaidahnya apa atau surahnya, gambarnya apa? Ya, diantaranya misalnya mafa'ilun, yaitu dengan bentuk mafa'ilun, itu sesuai dengan surahnya. Ya. Tapi gimana kita tahu surahnya? Nanti insya Allah di pembahasan berikutnya. Intinya bagian al-arud dan bagian ad-darb nanti di bagian akhir sini, yaitu juz bagian akhir, dia tidak bisa dikotak-atik. Memang sudah dari sananya sesuai, harus sesuai dengan surah. Entah itu surah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Adapun bahar sebelum dari bahar yang akhir, ini misalnya kalau ini bahar tawil, dia punya punya 3 juz, yaitu fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun. Bagian dari awal sampai bagian juz yang ketiga, dia disebut al-hasyu. Al-hasyu. Al-hasyu, al-hasyu atau al-hasyu. Ya, kilahuma jaiz. Al-hasyu. Adapun al-hasyu, dia boleh bebas, boleh mafa'ilun, misalnya bagian sininya fa'ulun boleh dihapus fa'ulu, atau misalnya mafa'ilun boleh menjadi mafa'ilun, atau boleh mafa'ilun sesuai, atau boleh misalnya mafa'i. Intinya al-hasyu dia ghairu thabit, boleh berubah-berubah. Adapun ad-darb dan al-arud dan darb, bagian akhir pada syair atau sebuah bait, bagian akhir syair pertama dan kedua, dia thabit, artinya punya kaidah tersendiri, yaitu pada berikutnya. Baik, ana adika lamma ila sabriya fasma'i. Baik, seandainya kita berikan, kita sesuaikan apakah dia sesuai dengan juz, yaitu fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Baik, fa'ulun anadi mutaharik sakin, mutaharik sakin. Fa'ulun sesuai, mutaharik sakin, mutaharik sakin. Berarti sesuai, berarti dia salim, tidak memiliki kemasukan zihaf atau ilah, tidak kemasukan. Baik, adapun berikutnya yaitu mutaharik sakin, sakin. Baik, mafa'ilun apakah sesuai bagian atasnya? Mutaharik sakin. Dan berarti dia sesuai, tidak kemasukan zihaf dan ilat, berarti dia salim. Baik, kemudian la sabriya, mutaharik sakin, mutaharik. Aina sakin, mana sakinnya? Harus fa'ulun, mutaharik sakin. Ada sukunnya. Tetapi bagian ini tidak ada, mutaharik sakin, aina sukun? Tidak ada sukun. Berarti dia menghapus huruf kelimanya, yaitu fa'ulun menjadi fa'ulu. Tidak sesuai dengan juz fa'ulun. Tidak sesuai dengan juz fa'ulun, berarti dia dengan menghapus huruf yang kelima. Dengan menghapus huruf kelima, berarti dia kemasukan zihaf atau illat. Baik, apa zihaf dan illat pada juz fa'ulun, yaitu menghapus huruf kelima? Apa namanya? Nanti insyaallah di pembahasan berikutnya kita mengenal zihaf wal illat pada setiap bahar. Baik, kemudian mutaharik sakin, mutaharik sakin. Asalnya mafa'ilun dengan ya. Mutaharik sakin. Dengan sakin di huruf kelima. Tetapi di sini tidak ada, langsung mutaharik sakin, aina sakin, dihapus. Itu berarti dengan menghapus huruf ya. Mafa'ilun harus sesuai dengan bentuk aslinya, yaitu mafa'ilun, tetapi dia dihapus. Baik, sebagaimana telah kita katakan bahwasanya bagian juz akhir setiap syatr itu dia thabit, tidak boleh kemasukan zihaf dan ilat kecuali sesuai dengan surahnya. Adapun al-hasyu yang di bagian sebelum akhir sampai bagian pertama, dia ghairu thabit, tidak thabit, tidak sesuai, tidak harus sesuai dengan surah. Adapun al-arud bagian akhir, dia harus sesuai dengan surah, dia harus sesuai dengan surah, disebut dengan ad-darb. Ya. Baik. Kemudian pada syair berikutnya, afil haqqi an ashqa bi hubbiki aw ura hariqan bi anfasi ghariqan bi admu'i. Ya, kita berikan rumus
Apakah sesuai dengan juz fa'ulun, mutaharik sakin, salim mutaharik sakin sesuai. Fa'ulun mutaharik sakin, lun mutaharik sakin sama. Afil haqqi mutaharik sakin sesuai. Baik, berarti dia salim, tidak kemasukan zihaf dan illat. Baik, kemudian fi'an ashqa mutaharik sakin. Apakah sesuai dengan juz mafa'ilun? Kita lihat mutaharik sakin sama, mutaharik sakin aidan mutaharik sakin aidan sama. Berarti dia salim, tidak kemasukan zihaf dan illah. Baik, kemudian mutaharik sakin, aina sakin, harus sesuai dengan mutaharik sakin, sesuai dengan ini. Tetapi aina sakin, pada bentuk ini tidak ada sakin, berarti dia menghapus huruf kelima, yaitu pada fa'ulun, huruf kelimanya dihapus. Fa'ulu dengan menghapus huruf nun. Baik, apa zihaf dan ilatnya dengan menghapus huruf yang kelima, yaitu fa'ulun huruf kelima, nun huruf kelima? Apa namanya? Nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah. Adapun ini adalah al-madkhal, pengantar supaya kita paham apa sih atau bagaimana sih cara mengidentifikasi sebuah syair, ya, apakah dia ada zihaf dan ilatnya. Baik, kemudian mafa'ilun, ini bentuk aslinya. Kita lihat bentuk syair ini apakah sesuai dengan mafa'ilun, mutaharik sakin. Baik, harusnya pada huruf yang kelima sakin, tetapi dia langsung mutaharik. Berarti dia menghapus huruf ya. Mafa mutaharik sakin. Mafa'ilun, ia-nya dihapus. Mafa'ilun harusnya dengan mafa'ilun. Tapi bagian di sini dihapus, yaitu dengan menghapus huruf ya, huruf yang kelima menjadi mafa'ilun dengan menghapus huruf ya. Berarti dia kemasukan zihaf atau illah. Baik. Kemudian hariqan bi'an fasi hariqan, mutaharik sakin. Apakah sesuai dengan fa'ulun? Mutaharik sakin. Nah, sesuai, salim, dia tidak kemasukan zihaf dan illah. Kemudian mutaharik sakin. Apakah sesuai dengan juz bentuk aslinya? Kita lihat mutaharik sakin. Sesuai. Ya, sesuai. Berarti dia salim, tidak kemasukan zihaf dan illah. Baik, kemudian mutaharik sakin. Apakah sesuai dengan juz aslinya? Kita lihat mutaharik sakin, fa'ulun, mutaharik sakin. Nah, sesuai. Berarti dia tidak kemasukan zihaf dan illah. Baik, bagian sini, bagian arud, bagian darb, apakah sesuai? Kita lihat mutaharik sakin. Nah, mutaharik sakin. Mutaharik sakin la yujad, enggak ada. Berarti dia akan menghapus huruf kelima, yaitu huruf ya yang sakin, jadinya mutaharik sakin. Mutaharik harusnya sakin tengahnya, tapi dihapus mutaharik sakin. Tidak sesuai, berarti dia kemasukan zihaf atau illat atau cacat pada juz mafa'il, pada ad-darb. Berarti kemasukan zihaf dan illat. Dan arud juga kemasukan zihaf dan illat. Baik. Arud dan darb harus sesuai dengan surah. Pada setiap bahar. Tapi gimana kita tahunya? Nanti insyaallah di pembahasan berikutnya, yaitu ada surah setiap bahar. Ya, setiap bahar memiliki surah tertentu, yaitu pada ad-darb dan arudnya. Adapun al-hasyu dia ghairu tsabit, dia boleh kemasukan zihaf dan ilat setiap bahar. Dan setiap bahar memiliki zihaf dan ilat yang berbeda. Tidak bisa kita samakan. Makanya nanti ada pembahasan tersendiri pada zihaf dan ilat setiap bahar. Misalnya nanti bahar tawil, maka apa saja nih ilat-ilat cacat-cacat pada bahar at-tawil. Nah, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.